Kalau kita sudah persiapan sudah, sini aja. Ini saya agak pakai masker ya. Jadi kita sudah pasien ini bapak ya, mas gitu, kita sudah. Pemeriksaan pertama apa yang kita periksa? Inspeksi kita berarti ada dua kondisi ya. Jadi pada saat statis juga dinamis ya. Jadi statis itu pada saat apa? Statis lagi pas sudah. Ketika kayak nafasnya kan ketika aspirasi itu kan ada jeda. Jadi ada pasien kalau sesak nggak mungkin suruh tahan nafas kan nggak mungkin. Jadi biasanya kayak orang pasien suruh skip suruh suruh diem, tahan nafas dulu gitu ya. Jadi lihat gitu ya. Ketika pasien sesak ya kita lihat pas saja setelah inspirasi atau ekspirasi kan dia ada jeda gitu ya, kita bisa lihat seperti itu. Bisa statis. Kalau dia pasien tadi bisa menahan nafas, dia katakan coba tahan sebentar, dia dulu ya, jadi itu bisa. Saat dilihat dia pergerakannya ya, pergerakan ya. Dari kalau kita inspeksi kita selain pergerakan apa lagi? Kelainan dinding ya. Jadi kadang ada kelainan anatomis ya, ada pectus excavatus sama pectus carinatus ya. Jadi yang dada cembung, ada yang cekung seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat atau ada kelainan yang mungkin terlihat itu di superficial ya, apakah ada scar ya, ada bekas luka operasi. Kemudian kita bisa dari leher ya, karena kita di sini supraclavicular ya, coli juga kita bisa lihat ya, sampai ke daerah abdomen atas ya, kita lihat apakah ada kelainan ya, baik itu kayak misalnya benjolan, kan kita bisa terlihat dari inspeksi, selain nanti juga saat kita palpasi ya, kita lihat pergerakan ya. Itu juga bisa menghitung frekuensi nafas ya, paling kalau mau ya 1 menit, tapi kalau enggak ya 15 detik kita kalikan 4 seperti itu. Normalnya berapa frekuensi nafas? 16 sampai 20 ya, 12 sampai 20 ya. Oke, setelah kita inspeksi ya, ada yang kalau yang ideal dari bawah, lihatnya dari bawah ya, lihat, jadi kita lihat kondisi parunya gitu ya. Pada kelainan seperti pneumotoraks, efusi, dia akan lebih cembung karena pleura jadi lebih positif ya, ada cairan atau darah, jadi lebih cembung biasanya ya. Kembaliannya ada atelektasis, ada juga ada Swarte ya, nanti akan jadi dia lebih cekung ya, jadi lebih rendah ya. Jadi inspeksi dinding kanan sama kiri berbeda ya pada yang patologis. Normalnya dia simetris, kanan dan kiri tingginya sama, pergerakannya sama seperti itu ya. Oke, jadi kalau sudah inspeksi kita palpasi ya. Palpasi kita juga tidak hanya dinding dada sini saja, tapi juga dari sini ya. Lalu kita melihat adakah kelainan ya, limfonodi, coli, supraclavicular ya. Terus ketinggalan tadi yang inspeksi juga melihat otot ya. Ketika di distress pernafasan kita lihat, jadi otot bantu aksesorisnya terpakai apa enggak. Jika ada ini sudah ada penggunaan otot ya, aksesoris untuk pernafasan, atau mungkin juga ada retraksi, itu juga kita lihat ya. Maaf tadi kelewat ya. Kemudian kalau palpasi tadi ya dari leher ya. Jadi kita raba supraclavicular ya di sini. Kalau pasien-pasien dengan malignansi, dengan tumor, hubungannya dengan penyebaran di getah bening ya di sini ya. Oke, kita lihat di sini juga bisa ya. Terus ada nyeri apa tidak? Tanyakan ada nyeri ya. Misalnya ada nyeri kan bisa dia bisa terlokasi apa tidak gitu ya. Seperti nyeri dada itu bisa menunjukkan di mana seperti kayak pleuritic pain, dia bisa menunjukkan ya, ini karena muskuloskeletal saja ya nyerinya ya. Jadi kita raba ya, ada benjolan juga, limfonodi juga bisa di coli, supraclavicular juga di dinding dada juga bisa. Atau ada benjolan kayak lipom juga mungkin bisa ditemukan di dinding dada ya. Walaupun lebih banyak bagian
ya di posterior, kalau ipom itu bisa ya. Oke, jadi palpasi selain nyeri ya kita lihat, kemudian juga kita taktil fremitus ya, fremitus raba ya. Jadi kita pakainya boleh gini, boleh begini ya, boleh begini. Jadi ini tidak salah, ini juga tidak salah, ini juga tidak salah, tapi jangan begini ini ya, karena itu lebih sensitif daerah sini ya. Suruh bilang apa? 99 ya, tapi 77 kalau saya lebih resonansinya lebih gitu. 70. Kalau 99 itu sebenarnya itu bahasa Inggris diterjemahkan di buku itu jadi 99. Nah, 99 supaya mas 99. 99. Gitu ya. Jadi awalnya itu bahasa Inggris yang suruh 99, dan orang Jawa kan suruh bilang 99 takutnya nggak bisa ya. Bah suruh 99 ya. Itu 77 gitu ya. Gitu. Jadi kita jadi taktil fremitus ya, kita bedakan ya. Oke. Jadi 3 titik ya. 1 2 3. Boleh gini juga boleh. Itu Mbah 77 di ini ya, 99 ya boleh ya. Ini kemudian setelah kita taktil fremitus kita bandingkan ya, kanan kiri. Sebenarnya kalau tangannya nggak ada masalah normal saja bisa membedakan ya. Jadi fremitus, jadi ketika ada resonansi ya, kalau normalnya dia akan sama, tapi akan dihambat oleh ada cairan, kalau ada udara itu akan menghambat transmisi dari resonansi udara ya. Jadi fremitusnya kok menurun seperti itu ya. Oke, nah itu apalagi fremitus. Terus pengembangan dada ya, kita taruh di sebelah sini ya, di ketiga. Nah sini, kalau ini karena boneka jadi harus di gini ya, sampai kayak gini. Coba tarik nafas. Ini terus dia akan ke sini. Dia pergerakan jempolnya begini ya. Kalau dia nafas kan gini. Kalau dia tarik nafas, megang ini ya, dia turun. Pergerakan tangan ya. Jadi adakah simetris apa tidak? Atau tidak ya. Misalkan ada kelainan, misalkan tadi atelektasis, adakah mungkin efusi atau pneumotoraks, ini akan tertinggal seperti itu ya. Oke, jadi kemudian setelah pengembangan paru apa lagi? Sudah ya. Selanjutnya dengan perkusi ya. Oke, kalau perkusi ke depan ya, kita melihat apa kondisi tadi, kalau isinya udara atau cairan ya, atau massa ya. Kalau lah ini yang penting kuku, yang penting posisi yang diketuk bukan yang tengah tapi di sendinya, karena bantalnya nih ya, karena ya bukan sini tengahnya, ini bagian ini sendinya ya. Ada yang mau ini juga boleh, harus latihan, memang perlu kebiasaan ini ya. Jadi tidak ini hayunya, tapi ini ya pergelangan ya. Kalau kayak gini salah ya, ini jadi sikutnya nggak usah gerak ya. Cuma kayak gini ini malah digerak mau ya. Perkusi, nah perkusi kita jadi hurufnya kayak S ya, kita membandingkan kanan kiri ya. Ya, jadi kita ada 6 titik ya. 6 titik. Oke. Kita kalau perkusi yang di apex ya di atas ini, di apex juga kan, ini sirkular ya. Ini turun. Perbandingan sonor, apa ada perubahan suara, kalau ada udara hipersonor, kalau ada cairan redup, atau ini juga ada misalnya massa yang perifer juga
juga redup. Kalau ada tumor tapi di tengah juga masih sonor ya, karena yang bagian perifernya masih ada udara seperti itu ya. Oke, ini untuk kemudian kita batas paru dan hepar ya. Kita menghitung di linea mid clavicularis dextra ya. Kita ada patokan di sini namanya apa di sini? Angulus litofisi, yaitu kosta kedua. Berarti kalau kosta 2 bawahnya berarti kalau ICS 2 ya. Jadi kalau ini ICS 1, ini kosta 1, 2, berarti ini kan SIC 1. Ini SIC 2 itu kalau kita lihat ini. Ya. Kalau kita perkusi, kita bisa raba benar ya. Ini ya. So bagian ini SIC 2. Ini 2. Ini lagi. Ya, ini biar kalau kayak gini punya kita bisa langsung hitung ya, 2, 3, 4 ya, bisa 2. Oke, jadi kalau lebih nyaman tadi ya kita cek lagi. Oke, kalau belum terbiasa boleh 1, cari lagi 2, 3, 4 lagi 5. Ada nanti ada peralihan dari sonor ke redup ya, sonor peralihan sama ke redup gitu ya. Iya. Nah, jadi biasanya SC 6 ya. Tergantung juga kalau yang dia sudah PPOK karena ada emfisematus lung, dia mungkin bisa lebih rendah seperti itu ya. Ini untuk batas liver dan paru. Kemudian kita batas paru dan jantung ya. Di jantung kita perkusi ya. Kalau di para stenalis kiri ya, yang karena bentuk jantung seperti segitiga ya. Jadi ya, dari perubahan juga sama dari sonor lagi redup. Nah, redup misalkan sampai ICS 4 gitu ya. Nanti kalau dari lateralnya kita bisa dari linea axillaris anterior ya. Kita ini udah paham ya masalah garis-garis ini ya, masih imajiner ya. Jadi kita perkusi ya. Nah, redup kita bandingkan, mungkin hitung berapa patokan dari linea mid clavicularis ya. Biasanya kita dari papila mame gitu ya, apakah kalau dia besar dia lebih dari mungkin 2 cm dari linea mid clavicularis. Kalau dia kurang ya berapa senti dari berapa jari juga bisa. Kalau jari masalahnya tergantung orangnya. Kalau jarinya gede ya bisa beda sama yang kecil. Gimana kalau bisa pakai ukuran penggaris berapa. Jadi redupnya batas kanan juga ya di para finalis ya. Jadi kalau pasien dengan kondisi ini ya tidak ada pelebaran jantung kanan ya. Ini pada pasien-pasien dengan mungkin CHF atau mungkin pasien dengan cor pulmonale chronicum ya, akan jadi pembesaran jantung kanan ya, seperti itu. Itu untuk batas paru hepar sudah, jantung sudah. Sampai lagi yang belum? Sudah ya. Oke, kita terus auskultasi. Auskultasi